Pria berumur 40 tahun bernama Cole terlihat sedang berada di tengah lautan untuk menjalankan pekerjaannya di sebuah pengeboran minyak. Ketika Cole sedang duduk beristirahat, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di tempat tersebut dan Cole terlempar masuk ke dalam laut. Saat itu Cole yang tenggelam dan hampir menemui ajalnya teringat akan sebuah memori paling indah dalam hidupnya. Seorang wanita muda nan cantik datang berjalan ke arah Cole dan memanggil namanya. Selanjutnya tampak Cole yang akhirnya selamat dari insiden tersebut. Sekembalinya dari rumah sakit, Cole yang saat ini masih hidup melajang, tidak tahu apa yang akan ia kerjakan berikutnya. Hingga keesokan harinya, Cole mendapat sebuah berita yang mengabarkan jika ayah angkatnya yang bernama Tak telah meninggal dunia. Cole diminta untuk datang ke pemakaman Tak karena Tak yang tidak memiliki keluarga dan ada beberapa warisan yang Tak tinggalkan untuk Cole. Sementara itu di tempat yang lain, seorang ibu rumah tangga bernama Amanda ternyata juga mendapatkan kabar tentang kematian Tak. Namun Frank, suami Amanda, melarang keras istrinya itu untuk pulang ke kampung halamannya dan menghadiri pemakaman Tak. Kemudian di hari berikutnya, terlihat Cole yang sudah sampai di kediaman ayah angkatnya. Tak berapa lama, Cole terkejut dengan kedatangan Amanda ke rumah Tak, mantan kekasihnya yang selama 21 tahun belum pernah ia temui lagi. Pertemuan mereka kembali membuka memori yang hanya tersimpan dalam ingatan. Cerita bermula pada saat musim gugur tahun 1992. Terlihat Cole yang sedang duduk bersantai dengan sepupunya yang bernama Bobby. Ketika itu Bobby bercerita jika kekasihnya yang bernama April sedang hamil dan sebentar lagi mereka akan menikah. Saat itu tiba-tiba pandangan Cole teralihkan oleh kehadiran seorang wanita cantik yang tak lain adalah Amanda. Dan Cole merasakan getaran di hatinya saat pertama kali melihat Amanda. Cole sebenarnya ingin sekali berkenalan dengan Amanda, tapi karena sifat introvertnya, ia pun memilih mengurungkan niatnya itu. Ketika pulang tanpa diduga, mobil yang dikendarai oleh Bobby mengalami kerusakan dan itu menghambat laju mobil-mobil yang berada di belakangnya. Terganggu dengan bunyi klakson dari sebuah mobil, Cole pun berinisiatif menegurnya. Ternyata segerombolan anak muda dan juga Amanda berada di sana. Karena tak ada satupun temannya yang membantu Cole, akhirnya Amanda nekat turun dan membantu Cole mendorong mobil Bobby ke tepi jalan. Disitulah untuk pertama kalinya Cole bisa berbicara langsung dengan Amanda. Namun kedatangan teman-teman Amanda yang mengajaknya untuk segera pergi memaksa Cole mengakhiri perbincangannya dengan wanita yang ia taksir itu. Keesokan harinya ketika di sekolah, Cole melihat Amanda tampak kebingungan karena mobilnya yang mengalami kendala. Cole kemudian terlihat menghampiri Amanda. Cole yang memang mahir memperbaiki berbagai mesin mobil, lalu tampak dengan mudah menjadikan mobil Amanda kembali berfungsi. Percakapan kecil-kecilan akhirnya membawa mereka untuk membuat janji berkencan pada Sabtu malam. Cole yang memang sangat tertarik dengan Amanda pulang dengan perasaan bahagia. Namun sayangnya, ayah kandung Cole yang bernama Tommy adalah seorang berandal yang saat itu menyuruh Cole untuk mengantar sesuatu pada hari Sabtu nanti. Sontak Cole menolak perintah tersebut. Akhirnya sebuah tamparan keras dari sang ayah harus Cole terima. Tommy menghina putranya sendiri dengan menyebut jika Cole memiliki kelainan karena tidak bisa sebrutal seperti ayahnya. Semenjak kejadian tersebut, akhirnya Cole mematapkan dirinya untuk keluar dari rumah. Kemudian saat malam Cole yang kehujanan merasa bingung hendak kemana. Akhirnya ia terpaksa masuk secara diam-diam ke garasi milik Tak. Cole tertidur cukup pulas. Lalu ketika pagi ia dibangunkan oleh Tak yang sambil menodongkan senjata laras panjang ke arahnya. Cole pun kemudian memperkenalkan dirinya. Tak yang akhirnya tahu jika Cole adalah anak dari Tommy langsung memahami situasi setelah melihat mata Cole yang sedikit terluka. Tak lantas mengizinkan Cole untuk tinggal sementara waktu di garasi miliknya. Selanjutnya ketika sore tiba, di sudut lain terlihat Amanda yang sedang duduk menunggu kedatangan Cole. Namun karena Cole yang tidak kunjung tiba, Amanda pun bertanya pada Bobby yang kebetulan berada di sana. Kemudian tampak Amanda akhirnya menyusul Cole yang sedang berada di garasi Tak. Terlihat Amanda yang cukup marah kepada Cole karena tidak menepati janjinya. Cole lantas beralasan jika ia tidak suka dengan keramaian. Selanjutnya terlihat Cole yang memutuskan mengajak Amanda ke tempat di mana ia biasa menepi dari keramaian.
Setelah kencan pertama yang sukses, hubungan Cole dan Amanda kian hari pun terlihat semakin dekat. Amanda seringkali menemani Cole yang memperbaiki beberapa mobil di bengkel milik Tak. Hingga suatu hari, Cole yang melihat kedatangan sang ayah, buru-buru meminta kekasihnya itu untuk segera pergi dari sana. Tommy datang untuk menjemput paksa Cole dari rumah Tak. Untungnya ketika itu, Tak muncul dengan menenteng senjatanya. Ia menembaki mobil yang dibawa oleh Tommy hingga membuatnya pergi dengan dendam. Saat malam, Amanda yang terlihat sedang terbaring di tempat tidurnya mendengar suara ketukan dari jendela kamar. Cole datang untuk mengatakan sesuatu kepada Amanda. Cole meminta Amanda untuk menjauhinya karena ia memiliki seorang ayah yang sangat berbahaya dan Cole tak ingin Amanda ikut terluka karena bersamanya. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Cole, Amanda yang memang telah jatuh hati kepada Cole bersikukuh untuk terus melanjutkan hubungannya dengan pria introvert tersebut. Dan sejak saat itu Amanda pun kini terlihat sering mengunjungi rumah Tak dan menghabiskan waktu bersama Cole dan ayah angkatnya di sana. Tak yang memang tak memiliki keluarga karena istri dan anaknya telah meninggal itu pun merasa bahagia karena sekarang mempunyai teman dengan adanya Cole dan Amanda di rumahnya. Tak yang sangat baik hati kemudian mengizinkan salah satu rumahnya di tepi danau untuk Cole dan Amanda tempati bersama. Masa kembali di mana terlihat Cole dan Amanda yang sedang merapikan barang-barang di rumah tepi danau yang sesuai wasiat Tak itu kini adalah milik Cole dan Amanda. Mereka saling berbicara tentang kehidupan masing-masing, di mana Amanda bercerita jika sekarang ia telah berkeluarga. Sebaliknya Amanda cukup kaget ketika mendengar fakta bahwa Cole sampai sekarang masih juga melajang. Cole berkata jika ia pernah jatuh cinta 20 tahun lalu dan setelah itu ia tak mau mengisi hatinya lagi dengan wanita lain selain Amanda. Dahulu di rumah tepi danau itu, Cole dan Amanda senantiasa menciptakan kejadian bahagia dalam hidup mereka. Hingga suatu hari Amanda mengundang Cole untuk datang menghadiri sebuah acara di rumah keluarganya. Amanda kemudian mengenalkan Cole pada kedua orang tuanya. Amanda menceritakan banyak hal tentang Cole yang jago soal mesin mobil dan merupakan murid pintar di sekolah dan setelah lulus akan melanjutkan studinya ke sebuah universitas terkenal dengan beasiswa. Selanjutnya tampak ayah Amanda yang memperlihatkan beberapa koleksi mobilnya kepada Cole. Di situ ayah Amanda berkata jika ia berjanji akan membantu Cole membiayai kuliahnya asalkan Cole memutuskan hubungan dengan putrinya. Cole yang merasa tersinggung dengan sikap ayah Amanda kemudian memutuskan pergi tanpa berpamitan dengan kekasihnya. Selanjutnya terlihat Cole yang menenangkan diri di tempat favoritnya. Tak lama tampak Amanda yang datang menyusul Cole. Cole lantas berkata apakah ia adalah orang yang pantas berdampingan dengan Amanda. Amanda pun kemudian berusaha menenangkan Cole dan berkata bahwa Cole tak perlu memperdulikan ucapan ayahnya. Akhirnya dua insan yang saling dimabuk cinta itu pun memutuskan untuk tetap bersama meski hubungan mereka terhalang oleh restu orang tua Amanda. Suatu hari Cole terlihat hendak pergi ke sebuah acara pernikahan bersama dengan Bobby dan April. Tak memberikan sebuah rangkaian bunga kepada Cole untuk diberikan pada Amanda nanti. Saat di perjalanan, tiba-tiba Cole tersadar jika rangkaian bunga untuk Amanda telah tertinggal dan akhirnya mereka pun memutuskan kembali ke rumah Tak. Namun tidak disangka, Cole menemukan Tak telah tergeletak lemah di atas tanah akibat ulah Tommy yang membalaskan dendamnya kepada Tak. Dengan amarah yang sangat tinggi, Cole lalu pergi menuju rumah ayahnya dengan membawa senjata. Bobby yang ikut menemani Cole berusaha memujuk sepupunya itu untuk tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan dirinya. Namun terlihat perkelahian antara ayah dan anak itu pun tidak bisa terbendung dan akhir perkelahian mereka malah merenggut nyawa Bobby yang tidak sengaja tertembak peluru dari senjata yang diperebutkan oleh Cole dan ayahnya. Di tahanan terlihat Tak menjenguk Cole yang sangat depresi berat karena merasa bersalah telah membunuh Bobby. Tak berusaha keras meyakinkan Cole jika Cole tidak bersalah. Namun biar bagaimanapun, Cole merasa jika ialah yang telah menarik pelatuk senjata itu dan mengenai sepupunya. Akhirnya Cole dan ayahnya dipenjara selama 8 tahun. Setelah dipenjara, Amanda pun setiap hari berusaha menjenguk Cole. Namun pada suatu saat, Cole sadar diri jika ia tidak pantas dicintai oleh Amanda.
Cole yang miskin dan seorang narapidana tidaklah layak untuk Amanda. Cole merasa jika Amanda bisa bahagia dengan pria lain yang lebih pantas. Akhirnya Cole tidak pernah bersedia lagi bertemu dengan Amanda setiap kali Amanda menjenguknya. Namun Amanda adalah sosok yang gigih dan ia tidak mau menyerah begitu saja. Setiap hari ia mencoba mengunjungi Cole, berharap pria yang dicintainya itu berubah pikiran. Akhirnya berminggu, berbulan hingga tepat 1 tahun, Amanda pun menyerah dan ia tumpahkan kesedihannya itu di hadapan Tak. Dan itulah pertemuan terakhir Amanda dengan Cole hingga 20 tahun berlalu. Selanjutnya terlihat Amanda dan Cole yang kembali datang bersama-sama ke rumah tepi danau untuk menjalankan wasiat Tak, yaitu menabur abu jasad Tak di taman bunga rumah tersebut. Saat itu Amanda yang sebenarnya masih menyimpan banyak pertanyaan kepada Cole, lantas bertanya mengapa Cole meninggalkannya begitu saja. Cole kemudian menjawab jika ia tidak pantas memiliki Amanda dengan keadaan dirinya. Amanda pun terlihat makin marah karena menganggap Cole lebih tahu soal kebahagiaannya. Padahal Amanda rela menerima Cole dengan segala konsekuensinya. Dan sampai sekarang ia telah menikah dengan pria lain pun, Amanda masih mencintai Cole. Hari itu hubungan mereka yang terpisah selama 20 tahun lebih tersembuhkan dengan kejadian-kejadian yang terulang lagi seperti mereka masih muda dulu. Luapan cinta akhirnya menghapuskan jarak antara Cole dan Amanda yang telah menikah. Namun seberapa besar pun Cole mencintai Amanda dan Amanda mencintainya, tapi keadaan sudahlah berbeda. Amanda kini adalah seorang istri dari orang lain. Cole tentu memahami Amanda sangatlah berkomitmen pada pernikahannya. Akhirnya pada hari itu, Amanda dan Cole kembali harus berpisah. Sekembalinya di rumah, Amanda kembali bertemu dengan suaminya. Frank yang bertipikal dingin dan tidak family man tampak tidak bisa melihat kegusaran pada diri Amanda. Dalam pemikiran yang cukup matang, akhirnya Amanda memberanikan diri berterus terang kepada Frank bahwa ia ingin mengakhiri pernikahannya dengan suaminya itu. Amanda mengakui jika ia masih mencintai mantan kekasihnya 20 tahun lalu. Namun sikap Frank benar-benar di luar dugaan Amanda. Frank terlihat sama sekali tidak peduli dan lebih mementingkan pekerjaannya. Sementara itu di tempat berbeda, terlihat Cole yang mendatangi rumah sang ayah. Di sana ia bertemu dengan Aaron yang tak lain adalah anak Bobby yang ternyata sering dijadikan kurir oleh ayah Cole untuk mengantarkan barang. Mengetahui hal itu, Cole kemudian menasihati Aaron dan mengajak Aaron pergi dari sana. Kemudian terlihat Amanda yang menghubungi Cole, tapi karena saat itu Cole tampak sedang sibuk, Amanda hanya meninggalkan pesan di kotak suara handphone Cole. Hingga kemudian ketika malam hari, Amanda menerima sebuah kabar jika putranya mengalami kecelakaan dan gagal jantung. Dokter memberitahu jika putra Amanda harus segera melakukan transplantasasi jantung. Maka dari itu ia secepatnya membutuhkan pendonor yang cocok. Selanjutnya di tempat lain, tampak Cole yang sedang mengendarai mobilnya. Ketika Cole berhenti di sebuah palang kereta, ia baru mengetahui tentang pesan suara dari Amanda di ponselnya. Dan tiba-tiba sebuah mobil dari belakang mendorong paksa mobil Cole yang ternyata itu adalah anak buah Tommy. Beruntung Cole dapat melumpuhkan mereka semua. Namun tiba-tiba dari arah yang lain, Tommy yang tak lain adalah ayah kandung Cole tanpa belas kasih menembakkan pelurunya ke arah Cole. Cole pun terjatuh seketika itu juga, di mana bayangan Amanda kemudian datang sebelum Cole menjemput ajalnya. Sementara itu di rumah sakit, terlihat putra Amanda yang akhirnya mendapatkan pendonor jantung yang cocok untuk dirinya. Dan operasi itu pun berjalan sangat lancar. Keesokan paginya Amanda terbangun dan melihat bayangan Cole tersenyum kepadanya. Sampai akhirnya Amanda menerima kabar tentang kematian Cole, pria yang sangat ia cintai. 1 tahun pun telah berlalu. Amanda kini menyibukkan diri bekerja di sebuah kantor hukum. Kemudian tampak Amanda yang menerima telepon dari putranya. Putra Amanda itu memberitahu ibunya jika ia sudah mendapatkan nama lengkap orang yang telah mendonorkan jantung kepadanya. Cole Dawson adalah nama orang tersebut.